Silahkan. Apa ini? Mic-nya. Oh, mic taruhnya di mana? Oh, di sini. Oh, saya ojo nonton. Angel. Dah. Halo. Hai. Boleh perkenalan diri? Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Roro Retno Nurwani Chandra Dewi. Basic saya dari SP ya, Sarjana Pertanian. Asli saya dari Purworejo di Jawa Tengah. Kalau untuk berapa lamanya, saya dimulainya dari tahun 2006 itu menjadi tenaga tiketing. Waktu itu masih feeder ya, karena di Koridor 8 Lebak Bulus ke Harmoni belum ada Transjakarta. Jadi kita memakai feeder busway, pakainya waktu itu PPD 16, jurusannya Lebak Bulus Rawamangun. Jadi untuk tiket itu satu kali beli tiket, itu kita langsung bisa naik PPD 16, langsung pindah ke Transjakarta. Itu kita transitnya di Ratu Plaza. Nah dari situ untuk pelanggan silahkan monggo mau lanjutkan perjalanan kemana, itu nanti langsung ke Harmoni. Nah di Harmoni kan mau kemana-mana silahkan, itu semua jalur rute semuanya ada di situ. Setelah di feeder, itulah Mas perjalanan karir saya ya. Pertama mulai dari feeder, saya dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Nah habis dari tahun 2009, saya kok lama-lama duduk di belakang meja terus, diomelin penumpang terus. Pelanggan selalu marah, apalagi kalau Transjakarta itu terlambat datang ya, tidak sesuai dengan timetable atau dengan jam yang mereka perlukan. Saya selalu diomelin, ini gimana sih busway-nya kok telat gitu. Nah saya dari situ, kenapa enggak saya nyoba ke Pramudi aja ya, kok kayaknya Pramudi sebagai seorang wanita, cewek, duduk di belakang kemudi yang begitu besar. Nah dari situ juga dapat dukungan, dorongan dari almarhumah anak saya. Waktu itu sebelum meninggal dia bilang, "Mah kenapa sih mama nggak ke Pramudi aja? Jadi bisa bawa ajang keliling Jakarta." Tapi ya Allah berkehendak lain. Sebelum saya menjadi Pramudi tahun 2010, awalnya di BMP, Biang Lala Metropolitan, anak saya sudah dipanggil duluan oleh Yang Kuasa. Maaf, cengeng saya kalau ditanya masalah anak, saya nggak bisa Mas, karena itu adalah harta satu-satunya milik saya. Tapi ya dia udah nyaman di sana, saya udah ikhlas lah sekarang. Dan mungkin dia juga udah bisa senyum, mamanya udah jadi Pramudi, udah menunjukkan apa yang dia mau. Untuk tantangannya itu nggak ada Mas, justru yang menantang Mas. Sekali lagi sebagai seorang wanita itu sangat-sangat menantang ya, karena seorang wanita sudah bisa mengendarakan atau mengemudikan armada yang sebesar itu. Mungkin mas-masnya semuanya belum tentu ya Mas ya, walau bisa tapi belum tentu berani. Nah pesan saya untuk wanita-wanita yang di luar sana, jangan menyerah ya, kita jangan menyerah sebagai seorang wanita, tapi kita tetap harus tangguh, kita harus tetap sejajar dengan seorang kaum pria. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jangan menyerah hanya sebagai seorang wanita. Kita sebisa mungkin, alhamdulillah ya, nek isok kita itu loh, cari biaya sendiri, cari hasil sendiri, kita tidak akan malu dengan seorang pria atau seorang suami yang di rumah hanya bisanya cuma minta. Gitulah untuk wanita-wanita di luar sana, jangan cepat menyerah terhadap nasib sebagai seorang wanita, tapi tetap harus tangguh. Kejarlah ilmu setinggi mungkin. Mungkin itu pesan saya sebagai seorang wanita. Halo semuanya, jangan menyerah pada nasib hanya sebagai seorang wanita, tapi berusahalah setinggi mungkin kita bisa mencapai cita-cita kita sebagai seorang wanita, meneruskan cita-cita Raden Ajeng Kartini. Selamat Hari Kartini khusus untuk kaum wanita yang ada di Indonesia dan dimanapun berada. Semoga kita menjadi wanita-wanita yang bisa berkarya, terus berkarya dan berkarya,
yang berguna, membanggakan bangsa dan negara kita, Indonesia. Semoga kita menjadi wanita yang tangguh, maju terus pantang mundur, habis gelap terbitlah terang. Selamat Hari Kartini, tanggal 21 April tahun 2022. Transjakarta bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah terus pulang? Pulang. Lah, iki ne piye? Dilepas ya? Dilepas ya enggak? Oh, lepas. Ya, sik. Kena. Monggo. Ya. Terima kasih Bu.